Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ma'ruf. Saya Direktur Global Thinker Institute. Kali ini kita ingin membahas tentang dispute ataupun perdebatan tentang solusi memerdekakan Palestina. Yang pertama adalah mengikuti proses perdamaian. Yang kedua adalah penghancuran sistem apartheid bersama dengan narasumber saya yaitu Pak Irman Abdurrahman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Salam. Jadi Pak Irman ini adalah seorang jurnalis, kemudian penulis, dan juga aktivis Palestina. Pak Irman, seperti pendahuluan saya tadi bahwa di kalangan Indonesia atau audien Indonesia, baik sipil maupun pemerintah, selalu mengikuti narasi solusi perdamaian untuk memerdekakan Palestina. Dan jarang sekali kita membahas tentang penghancuran sistem apartheid yang ada di dalam sistem pemerintahan internal Israel ini sendiri. Nah, kira-kira sebelum menjawab ke sana ataupun dua opsi ini kita bahas, kira-kira apa penyebab dari narasi ini tidak terbangun? Bagaimana Pak Irman menjawabnya? Oke, baik. Eh, Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya seorang jurnalis yang cukup intens meliput atau memperhatikan soal-soal Timur Tengah, terutama Palestina, dan saya kebetulan sempat eh, mengunjungi jalur Gaza tahun 2010, 1 tahun setelah eh, serangan militer Israel pada 2009. Eh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kondisi eh, Palestina saat ini, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi ketika saya mengunjungi jalur Gaza pada tahun 2010. Jadi kondisinya kalau kita melihat di peta itu, uh, proses perdamaian yang sering dikutip atau sering dijadikan benchmark adalah Oslo ya. Oslo pada tahun 90-an, 93 sampai 2001. Itu kan tidak hanya gambar secara umum, me, apa istilahnya, memprediksi atau menjanjikan bagi bangsa Palestina, bagi orang-orang Palestina, suatu negara di tepi barat, lalu jalur Gaza dan uh, Yerusalem Timur sebagian. Yerusalem Timur yang awalnya adalah hampir seluruhnya, tapi kemudian uh, di Oslo itu tidak sampai seluruhnya, hanya sebagian saja dari Yerusalem Timur. Uh, kita kembali tadi ke kondisi pada saat ini yang tidak jauh berbeda sejak 2010 adalah tepi barat dan Gaza masih dianggap sebagai the future Palestinian state, meskipun tepi barat itu sudah terkerat-kerat. Terkerat-kerat oleh apa? Oleh uh, Israel settlement. Jadi pemerintah Israel, terutama sejak uh, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa untuk kedua kalinya dari dalam dua periode yang berbeda ya. Jadi sebelumnya kan dia juga pernah itu melakukan ekspansi yang sangat masif untuk membangun pemukiman ilegal. Kenapa saya sebut ilegal? Karena demikianlah apa?
judgement dari Mahkamah Internasional ya, ICJ ya, International Court of Justice, bukan ICC, yang internal, bukan mahkamah pidana tapi mahkamah apa International Court of Justice itu sudah menetapkan dan diperkuat oleh berbagai resolusi PBB bahwa settlement-settlement atau pemukiman-pemukiman Israel di tepi barat adalah illegal settlement atau pemukiman ilegal. Uh, Sehingga settler-settler atau imigran-imigran Yahudi yang berdatangan itu sampai ribuan jumlahnya, puluhan ribu, settlementnya sampai ribuan, itu juga bisa dikatakan illegal settler. Meskipun tentu saja kita tidak bisa mengatakan semuanya itu kombatan, semua settler itu. Ada yang settlernya dipersenjatai memang, dan juga ada yang benar-benar civilian, mereka tidak tahu apa-apa, ibu-ibu, anak-anak, perempuan. Oke, jadi tepi barat sudah terkerat-kerat. Kalau kita gambarkan di peta tuh agak susah ya. Ya seperti kalau kita bayangkan, kalau kita pernah belajar tentang negara apartheid Afrika Selatan tuh seperti negara apartheid Afrika Selatan pada tahun 1940-an yang disebut dengan Bantustan State. Jadi ada daerah-daerah kecil yang diperuntukkan untuk orang kulit hitam, tetapi dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman orang-orang kulit putih. Begitu juga demikian di West Bank. Selain dipisahkan oleh settlement-settlement yang tadi saya sebutkan ilegal, juga dipisahkan movement atau pergerakan orang Palestina di tepi barat itu oleh checkpoint-checkpoint yang kadangkala untuk melintasi satu daerah ke daerah yang lain, orang Palestina harus melalui checkpoint yang pemeriksaannya bisa sangat panjang, berjam-jam. Lalu kita bicara Gaza. Nah, Gaza ini itu seakan-akan terbebas atau independen karena memang tidak ada satu serdadu Israel pun di jalur Gaza. Nah, jalur Gaza itu seolah-olah dianggap sudah bukan wilayah pendudukan, ya karena pemerintahan Palestina, Hamas, tidak ada tentara Israel, jadi dianggap itu bukan wilayah pendudukan. Tapi sebenarnya itu juga masih wilayah pendudukan. Kenapa? Karena Israel sejak 2007 itu efektif melakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap jalur Gaza. Israel juga mengontrol pergerakan masuk dan keluar warga Gaza. Jadi sebelum itu dipicu oleh kemenangan Hamas pada pemilu tahun 2006, lalu Israel memprovokasi konflik antara Fatah dan Hamas sehingga uh, Hamas mau tidak mau akhirnya melakukan take over terhadap Gaza secara keseluruhan. Lalu Israel sebelum pemilu itu sebenarnya sudah menarik mundur seluruh settlement dan pasukannya dari Gaza, yang menurut Ilan Pape dalam bukunya Ten Myths About Israel itu dilakukan sebenarnya sebagai strategi yang pertama memperkuat cengkraman Israel di tepi barat dengan mengekspansi settlement atau pemukiman. Yang kedua, dengan menjadikan Gaza sebagai mengosongkan Gaza dari penduduk Yahudi dan membiarkan Gaza menjadi penjara atau kamp konsentrasi bagi warga Palestina di sana, 2,1 lebih, berikut Hamas. Nah, jadi ini strategi, bukan apa yang disebut oleh Israel sebagai rekonsiliasi gestur rekonsiliasi atau gestur perdamaian. Nah, itu menurut Ilan Pape, sejarawan Israel sendiri, itu adalah mitos yang sering diungkapkan. Jadi ketika mundur 2005 itu bukan sekedar mundur, tapi memang ada strategi memerangkap Hamas dan orang-orang Palestina di sana. Untuk kemudian kita tahu sejak saat itu terjadi beberapa agresi militer yang bertujuan
ini bukan kata saya, kata banyak para ahli, melakukan ethnic cleansing. Nah, oke, jadi kondisinya seperti itu. Di tepi barat makin parah dengan settlement, sementara di Gaza itu makin buruk dengan yang disebut dengan dalam hukum internasional dengan collective punishment atau hukuman kolektif dan Hmm. juga ethnic cleansing berupa perang yang sangat brutal. Baik, baik, Pak Irfan. Uh, Sebentar, sebentar. Jadi, itu kondisinya. ya, ya, saya sudah nangkap. Jadi kata kata Anda tadi, the future of Palestine State, artinya tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza itu the future of Palestine State bagi dalam konteks proses perdamaian, katakanlah gitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa proses perdamaian itu seperti yang Pape bilang tadi, itu sesuatu yang katakanlah itu mitos. Saya bilang itu absurd. Kenapa demikian? Karena dari sisi Israel sendiri melalui katakanlah UN Plan tahun 1947 yang membagi dua negara ya bagi Palestina dan bagi Israel sendiri tidak mengakui dan tidak mengimplementasikan, kan gitu. Jadi Inggris, British, Prancis dan negara-negara besar hingga sekarang itu kan tidak berusaha untuk mewujudkan dua negara itu walaupun ada suara tetapi kan minimal tiga negara Amerika, Inggris, Prancis ini kan selalu memveto. Nah, artinya apa? Artinya dari sisi Israel sudah tidak mungkin itu diterapkan, apalagi kalau kita bicara 1967. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau itu ya berdasarkan premis Ian Pape, kalau itu sesuatu yang mitos, kenapa ya di masyarakat kita ya itu masih semangat untuk two state solution? Kira-kira begitu. Apakah melihat fakta yang Anda terangkan tadi misalnya tentang settlement, tentang apa itu bridge ya untuk pembatas satu dengan yang lain itu mirip dengan apa yang ada di Afrika Selatan. Nah, yang saya tanya itu kenapa itu kita masih meyakini itu akan terjadi? Nah, pertanyaan saya itu. Ya, ya, jadi apapun istilahnya, entah itu mitos atau absurd, artinya itu sudah tidak visible menurut sejumlah, ini bukan menurut saya, tapi menurut beberapa ahli Israel sendiri atau beberapa sejarawan Israel sendiri. Kenapa itu tidak visible? Karena tadi kondisinya sudah seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah yang disebut dengan apartheid. Kenapa apartheid? Karena eh, Gaza, tepi barat, dan seluruh historik Palestina itu sudah secara efektif di bawah kontrol satu rezim, satu entitas politik yang menyatakan dirinya sebagai uh, Jewish Jewish state atau negara Yahudi. Ini secara eksklusif ya, sudah di voting di Knesset bahwa Israel adalah negara Yahudi. Jadi sudah kebijakan nasional Israel sendiri menyatakan identitas dirinya sebagai negara Yahudi, negara etno-religius. Artinya non-Yahudi itu ya warga negara kelas 2. Dan ini sudah banyak disampaikan bukti-bukti bahwa orang Arab di Israel sendiri mengalami diskriminasi, apalagi orang Arab Palestina di tepi barat terutama dan khususnya juga di jalur Gaza yang seperti tadi saya ceritakan mengalami berbagai invasi dan upaya-upaya kolektif punishment dan pembersihan etnis. Jadi banyak pakar melihat bahwa two state solution itu sudah tidak visible, bahkan sudah mati ya. Sesuatu yang sulit untuk digapai lagi dan sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh pemimpin Palestina yang paling moderat pun kalau misalkan kondisi sekarang diusulkan menjadi apa syarat dalam perundingan. Jadi kondisi fact on the ground yang saat ini itu dijadikan dasar untuk berunding itu pemimpin Palestina paling moderat sekalipun seperti Mahmud Abbas tidak akan mau menerima. Nah, kenapa kita bukan pemimpin-pemimpin kita saja ya, pemimpin Amerika sendiri masih menyebut istilah two-state solution. Pemimpin-pemimpin kita juga begitu, pengamat-pengamat Timur Tengah di Indonesia juga begitu. Ya karena itu yang dianggap paling moderat gitu ya. Jadi paling aman.
pernyataan paling aman gitu. Jadi mereka tidak mau mengakui secara realistik, tidak mau bersifat realis bahwa kondisinya sudah seperti ini. Mereka masih mencita-citakan yang ya taruhlah ideal dan moderat gitulah ya, kira-kira Pak begitu. Irman, bagaimana kalau saya katakan moderat itu jebakan periodik dan sistematis? Kalau dilihat dari teritori, orang bilang bahwa Palestina itu masih dapat 20%, tepi barat, Yerusalem, timur sebagian, dan Gaza. Dan kalau saya lihat itu juga paling 5% ya. Kalau katakanlah 10% itu 5% tepi barat, 5% Gaza. Otomatis itu kan wilayah yang tinggal kira-kira kalau dibilang de facto dan de jure, ya, de facto dan de jure itu masih relatif lebih independen di Gaza, tapi kan tepi barat itu boleh dikatakan relatif de facto dan de jure itu kan tidak memiliki apa-apa, walaupun masih ada istilah ada otoritas dan seterusnya. Nah, saya mau katakan begini, bahwa ada yang namanya Occupied Palestine Territory yang dibuat oleh British sebelum 48, kemudian diadopsi oleh PBB sehingga menjadi otoritas Palestina yang sekarang ada di bawah Abbas. Artinya, bisa nggak saya katakan bahwa yang namanya otoritas itu bagian dari kira-kira mata rantai yang periodik dan sistematis, ya. Jadi apa yang disebut dengan proses perdamaian itu ya seperti itu, ya kan? Itu kesengajaan secara sistematis untuk mengekspansi, artinya cita-cita Israel, negara Israel yang tanpa batas itu dari Sungai Nil sampai Efrat, sebenarnya kan tujuannya itu seperti itu. Tapi kita mengikuti arah itu. Kira-kira begitu. Nah, oke, saya ingin tanya selanjutnya berkenaan dengan kemungkinan ya narasi narasi apartheid, penghancuran narasi apartheid Israel itu dengan perlawanan ya. Ada istilah perlawanan, resisten. Resisten itu adalah bagian dari 3 hak ya, seperti yang kita ketahui bangsa Palestina memiliki hak untuk melawan dengan senjata, hak untuk balik ke tanah airnya, dan hak untuk membuat negara sendiri. Nah, dalam konteks right of resistance ini ya, apakah itu bisa dikatakan jalan untuk menghancurkan sistem apartheid? Kalau kita bicara Hamas misalnya. Ya, ya sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu bahwa secara de facto dan de jure baik Gaza maupun tepi barat tidak independen, ya kan? Karena gimana bisa dikatakan independen kalau kita tidak bisa keluar masuk secara bebas, baik itu barang maupun orang. Jadi Gaza itu punya 7 perlintasan, ya 4 diantaranya ditutup Israel sejak 2008. Lapangan udaranya yaitu lapangan udara Yasser Arafat atau Bandara Internasional Yasser Arafat dihancurkan pada tahun 2011. Lautnya itu diawasi, jadi ada batas tertentu ketika nelayan Palestina melewati batas itu akan ditembak. Hanya 3 perlintasan di jalur Gaza yaitu Rafah, Karim Salom, dan Bet Hanun atau yang Israel sebut dengan Erez. 2 dikuasai oleh Israel, 1 dipegang oleh Mesir yang tentu saja uh, menerima kesepakatan dengan Amerika dan Israel sehingga tidak mudah juga orang Gaza keluar masuk Rafah, dan hanya orang yang bisa keluar masuk di Rafah crossing, bukan barang ya. Jadi barang itu di Karim Salom dan di Erez. Oke, jadi bicara tentang resisten itu sebenarnya sudah dinyatakan bahwa dalam prinsip-prinsip hukum dalam prinsip-prinsip hukum internasional dan bahwa setiap bangsa uh, setiap bangsa, saya lupa itu prinsip hukum internasionalnya apa, tapi setiap bangsa itu memiliki hak untuk melawan Ketika ada setiap agresi. bukan setiap ada, jadi gini, setiap bangsa itu berhak untuk melakukan perlawanan terhadap foreign occupation, jadi pendudukan asing
ya, dengan bunyinya itu with any means necessary. Ini di resolusi Majelis Umum PBB 2625 ya. Jadi foreign domination exploitation itu bisa dilawan dengan any means necessary. Any means necessary itu artinya juga armed struggle ya, atau perlawanan bersenjata. Tapi tetap ya, dalam perlawanan bersenjata juga kita tidak boleh melupakan adanya hukum perang lain, yaitu tidak boleh melukai atau membunuh warga sipil atau menghancurkan bangunan sipil. Jadi dalam hukum perang itu ada yang disebut dengan jus ad bellum. Jus ad bellum itu atau apa, reason untuk berperang, yang dalam hal ini sudah sangat dimiliki oleh kelompok perlawanan Palestina, yaitu hak untuk melawan, right to resist, yang sudah dijamin dalam prinsip-prinsip piagam PBB dan juga resolusi PBB. Nah, yang kedua adalah jus in bellum. Jus in bellum ini adalah cara atau etika berperang. Seperti tadi yang saya sebutkan, tidak boleh membunuh warga sipil, bangunan sipil, bahkan Islam, kalau tidak salah ajaran Islam itu lebih ketat lagi ya, tidak boleh menebang pohon segala macam. Intinya perlawanan itu absah dan itu hak. Nah, caranya itu bisa kita perdebatkan ya. Dalam perjalanannya, kelompok perlawanan Palestina harus diakui melakukan kekerasan terhadap sipil Israel, harus kita akui. Nah, tapi kita juga harus melihat konteks bahwa dalam sejarah dekolonisasi dimanapun di dunia ini, kekerasan terhadap sipil ya, atau non kombatan itu selalu terjadi. Seandainya saja itu bisa dihindari, tapi kenyataannya itu sangat sulit dihindari. Di beberapa kasus, seperti ketika kelompok-kelompok gerilya ANC atau kelompok anti apartheid di Afrika Selatan yang dipimpin oleh Nelson Mandela, juga melakukan kekerasan-kekerasan yang mau tidak mau mengakibatkan korban sipil di warga kulit putih. Begitu juga ketika terjadi pemberontakan budak di Amerika Serikat, ya, ketika masih ada perbudakan pada awal atau pertengahan abad ke-19, itu juga terjadi kekerasan ketika budak melakukan revolusi, terjadi kekerasan yang mengakibatkan korban dari mungkin orang yang tak berdosa. Itu karena bagaimanapun upaya dekolonisasi itu melibatkan juga ledakan-ledakan sosial. Jadi ketika kita memperlakukan orang sampai orang itu benar-benar terpojok, atau istilahnya ketika kita mencekik orang, kita tidak bisa berharap orang itu tidak membalas balik atau membalas balik dengan kecupan, ya kan? Itu kan tidak logis. Kalau kita mencekik orang sampai hampir mati, pasti orang itu melawan dengan kekerasan yang mungkin sama atau bahkan lebih keras. Nah, apakah resisten ini bisa meruntuhkan apa sistem apartheid di Palestina, di tanah historis Palestina? Dalam berbagai kasus atau dalam berbagai peristiwa sejarah, resisten bersenjata ansih atau semata-mata resisten bersenjata, perlawanan bersenjata itu belum cukup untuk melawan kekuatan hegemonik dari kolonialisme ya, seperti Israel ini. Apalagi mereka dibantu oleh kekuatan-kekuatan global seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya, dan Jerman. Nah, selain kekuatan bersenjata, itu juga perlu dukungan warga sipil dunia, ya, tentu saja yang cinta akan perdamaian, cinta akan keadilan, dan cinta akan kesetaraan untuk ya mempengaruhi proses-proses pengambilan kebijakan, terutama dalam kebijakan terkait dengan Palestina dan Israel, agar lebih berpihak pada kelompok-kelompok atau berpihak pada rakyat Palestina yang tertindas.
Tapi lebih khusus lagi, upaya mempengaruhi kebijakan ini itu lebih efektif secara khusus jika dilakukan di negara-negara atau di metropol. Jadi metropol itu istilah untuk mengatakan bahwa pusat-pusat pengaruh bagi rezim kolonial itu disebut metropol. Misalkan kalau dulu rezim kolonial Romawi, metropolnya itu Roma, ya. Nah, kalau kita lihat imperium kolonialisme modern saat ini atau neokolonialisme modern saat ini, metropolnya apa? Ya metropolnya Washington DC, London, ya, mungkin Berlin, mungkin Paris. Nah, disitulah sebenarnya lebih efektif dan lebih khusus upaya-upaya mempengaruhi kebijakan para politisi di sana, bahkan mungkin pemilu di sana itu akan lebih efektif bagi isu-isu di Palestina. Bukan artinya mengecilkan upaya Tempat yang warga lain ya. Indonesia di sini. Tapi metropol itu sangat berpengaruh dalam berbagai kasus sejarah, mempengaruhi kebijakan di metropol itu sangat berpengaruh. Contoh misalnya, ketika Belanda masih mencoba menduduki Indonesia untuk kedua kalinya setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, salah satu yang membuat Belanda akhirnya mau mengakui kemerdekaan kita, ya, sebelumnya mau berunding dan kemudian mau mengakui kemerdekaan kita adalah bukan hanya perjuangan bersenjata dari pejuang-pejuang kita, tapi juga karena pengaruh Amerika Serikat dan negara Barat yang sudah tidak mau mendukung Belanda. Ya, itu juga menurut saya, ya, bukan saya mengecilkan perjuangan kemerdekaan para pejuang, bukan. Itu sangat berpengaruh. Demikian juga di Afrika Selatan, Amerika yang awalnya mendukung rezim apartheid kulit putih, karena pengaruh dari warga mereka atau tuntutan-tuntutan, desakan-desakan dari warga mereka itu sangat besar agar apa Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan, ya akhirnya rezim itu kan apa melucuti dirinya sendiri. Jadi ketika kita ngomong apa menghancurkan Israel atau menghapuskan Israel dari peta dunia atau free Palestine from the sea, River to from the the river sea. to the sea, itu sebenarnya kita tidak mengatakan membunuh warga Israel, tidak, bukan. Kita sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita ingin melucuti, ya, melucuti sistem, ya, sistem apa. Halo? Di mana akhirnya rezim itu lucut dengan sendirinya atau melucuti dirinya sendiri gitu, Pak Ma'ruf. Ya, baik, Pak Irman, menarik sekali pembicaraan kita dengan Pak Irman, salah satu wartawan yang pernah meliput di Gaza tahun 2010, tepatnya akhir 2010. Pemaparannya tadi saya kira udah bagus menjelaskan tentang posisi bahwa penghancuran sistem apartheid itu adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap atau diremehkan, boleh dianggap diremehkan, dan kita hanya fokus pada proses perdamaian yang sebenarnya itu adalah mitos dan absurd. Terima kasih Pak Irman, semoga kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima Ya, kasih. sama kan. Ya. Ya.